Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Maria Lumban Badru dari kelas reguler A Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Afrika pada masa pra-aksara. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, benua Afrika sudah menyimpan kisah peradaban yang luar biasa. Gurun Sahara yang kini tampak tandus dan kering pada masa itu justru merupakan wilayah hijau yang subur. Nah, sungai-sungainya yang bercabang, lembahnya dipenuhi rumputan, dan kawanan binatang liar hidup bebas di padang savana. Nah, di tempat itulah manusia praaksara Afrika memulai kehidupannya yang sederhana. Mereka hidup dengan cara berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah-buahan dari alam. Namun, di balik kesederhanaan itu, mereka telah meninggalkan jejak budaya yang sangat berharga. Salah satu buktinya adalah lukisan-lukisan gua di daerah Tasilin, Nazar yang ditemukan oleh peneliti bernama Henry Lotte pada tahun 1956. Nah, ribuan lukisan ini menceritakan kehidupan manusia purba di Sahara, berburu, mengembala, menari, bahkan melakukan upacara keagamaan. Nah, lukisan-lukisan ini justru menjadi saksi bisu tentang bagaimana manusia pada masa praaksara mulai berpikir, berkreasi, dan mengekspresikan dirinya. Nah, dari temuan itu, para ahli membagikan perkembangan manusia Sahara ke dalam beberapa masa, yaitu masa berburu, masa pengembala, masa kuda, dan masa unta. Nah, pada masa berburu itu, manusia hidup berpindah-pindah dan bergantung sepenuhnya pada alam. Memasuki masa pengembala, itu mereka mulai bercocok tanaman dan memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan yang lain. Inilah puncak kehidupan di Sahara. Manusia mulai menetap, membangun pondok dari kering, serta hidup berkelompok dalam desa-desa kecil. Nah, kehidupan mereka mulai teratur dengan pembagian peran yang jelas. Kaum pria berburu dan menjaga ternak, sementara wanita membuat kerajinan dan tendikan. Masyarakat Sahara saat itu hidup damai, dekat dengan alam, dan sudah memiliki nilai-nilai sosial yang kuat. Namun, perubahan besar datang ketika iklim mulai bergeser. Sahara yang dulunya hijau perlahan mengering, sungai menguap, padang rumput berubah menjadi pasir, dan banyak juga hewan yang punah. Nah, manusia pun mulai meninggalkan Sahara, mencari tempat baru yang lebih subur untuk bertahan hidup. Mereka bergerak ke arah timur, mengikuti aliran sungai besar yang kelak dikenal sebagai Sungai Nil. Nah, di tepi sungai inilah kehidupan baru lahir dan berkembang pesat. Air Sungai Nil yang membawa kesuburan memungkinkan manusia menanam gandum dan padi, serta membangun sistem irigasi yang teratur. Dari desa-desa kecil itu, lahirlah kerajaan-kerajaan besar yang menjadi awal peradaban Mesir kuno. Nah, di Mesir, manusia tidak hanya beradaptasi dengan alam, tetapi juga mulai berpikir lebih kompleks. Mereka menciptakan tulisan hieroglif, membangun piramida sebagai simbol keagungan raja, dan mengenal konsep kehidupan setelah mati. Nah, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur tumbuh dengan pesat. Semua itu berakar dari kemampuan manusia praaksara yang dahulu belajar bertahan di padang Sahara, belajar bercocok tanaman, mengembala, dan hidup berkelompok. Jadi, Afrika bukan sekedar tentang gurun yang luas dan gersang, melainkan perjalanan panjang manusia dari masa praaksara hingga lahirnya salah satu peradaban terbesar di dunia, yaitu Mesir kuno. Dari tanah Sahara yang dulunya hijau hingga tepi sungai Nil yang megah, manusia Afrika telah menorehkan jejak sejarah yang menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi,
berinovasi, dan membangun kebudayaan yang bertahan sepanjang masa. Oke teman-teman, sekianlah pemaparan dari saya mengenai masa praaksara benua Afrika. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa, bye-bye.